Perkenalkan, nama saya Nisha Ramadhani dengan NIM 203050104 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Palembang, dari kelompok 1 dengan mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penulisan. Tulisan ini bertumpu pada penelitian kepustakaan atau library research, yakni bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan ini semuanya bersumber dari bahan-bahan tertulis berupa buku. Dalam hal ini, buku-buku yang ditulis oleh Al-Ghazali dan yang ditulis oleh orang lain yang berhubungan dengan pembahasan ini. Al-Ghazali telah menulis beberapa buah karya tulis yang berbicara tentang kurikulum pendidikan Islam. Di antara tulisannya yang terpenting mengenai hal ini terdapat dalam kitab Ihya Ulum al-Din. Meskipun kitab-kitab ini bukan kitab pendidikan, namun di dalamnya syarat dengan pemikiran-pemikiran pendidikan atau pendidikan Islam, termasuk di dalamnya pemikiran kurikulum pendidikan Islam. Kitab-kitab tersebut itulah yang dijadikan sumber pokok untuk melihat gagasan kurikulum pendidikan Islam Al-Ghazali. Sedangkan untuk melihat latar belakang pemikiran Al-Ghazali, di samping dilihat dari kitab-kitab di atas, juga dilihat pada kitab-kitab yang lain seperti Mizan al-Amal, Munkismin al-Dalal, Ma'arij al-Quds, dan Miyar al-Ilm sebagai bahan pelengkap dan penguat serta untuk mempertajam pembahasan. Juga dilihat dari kitab-kitab yang lain, baik yang berkenan dengan filsafat maupun tasawuf, dan kitab-kitab yang dikarang oleh para penulis lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan penulis. Gagasan kurikulum pendidikan Islam Al-Ghazali digali dari pemikiran-pemikiran beliau yang terkait dengan pemikiran kurikulum yang terdapat dari buku-buku di atas. Digambarkan dengan memakai acuan konsep kurikulum modern, yaitu kurikulum yang tidak sekadar dengan menggambarkan subject matters atau sejumlah bidang studi, tetapi dalam bentuk desain yang memuat perangkat kurikulum seperti tujuan, materi atau isi, organisasi, dan sistem penyampaian. Sedangkan latar belakang pemikiran Al-Ghazali digali dari berbagai pemikirannya tentang filsafat atau tasawuf, khususnya yang berkaitan dengan latar belakang filosofis dan psikologis. Adapun latar belakang sosiologis digali dari pandangan beliau tentang kondisi kehidupan sosial pada masa beliau hidup. Berdasarkan gambar di atas, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Oleh karena itu, sebagai lazimnya, penelitian kualitatif penelaannya dengan cara hermeneutik, yaitu penekanannya pada upaya interpretatif, di mana gejala-gejala yang tampak dicoba diinterpretasikan sehingga muncul makna yang terkandung dalam gejala-gejala itu. Berdasarkan cara kerja ini, maka penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan menginterpretasikan pandangan-pandangan Al-Ghazali tentang gagasan dan dasar pemikiran kurikulum pendidikan Islam dengan melalui menangkap gejala pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam kitab beliau dan menginterpretasikannya sesuai dengan konsep pengembangan kurikulum. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran Al-Ghazali yang terdapat dalam buku-buku beliau diinterpretasikan dan dikonstruksikan sesuai dengan konsep pengembangan kurikulum. Dengan cara ini diharapkan akan dapat ditangkap konsep kurikulum pendidikan Islam Al-Ghazali secara utuh dan jelas. Selanjutnya, untuk melihat kapasitas konsep kurikulum pendidikan Islam Al-Ghazali di dalam kaitan dengan tuntutan kurikulum modern, perlu dilihat dengan mengaitkan dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, efektivitas, sinkronisasi, dan kronologis. Dalam kaitan ini, teori pengembangan kurikulum dijadikan sebagai acuan dan pisau analisis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.